pertama saya sampaikan terima kasih kepada pembicara Pak Heru, kemudian Pak Yudi dan Pak Mapa, serta Direktur Utama LPPI Pak Mirza. Dan sesuai dengan permintaan, kami persilahkan Pak Heru untuk bisa mempresentasikan dan mohon ada waktu untuk tanya jawab. Pak Heru. Terima kasih Pak Krisna. Yang saya hormati Pak Mirza, Direktur Utama LPPI, Bapak Ibu sekalian yang bergabung di dalam webinar pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, tentunya yang paling penting adalah respon kebijakan dari otoritas terkait dengan pandemi COVID-19 yang terjadi dan kita rasakan dampaknya sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, slide 4, coba tolong teman-teman di slide 4. Kami ingin menyampaikan bahwa sejak kasus pertama kali COVID ini berlangsung yang kita ketahui terjadi di Wuhan pada tanggal 17 Mei 2020, kita mengetahui bahwa 300.000 orang yang terdampak COVID dari 4,5 juta itu sudah meninggal dunia. Ini sepertinya mengubah seluruh dari pandangan-pandangan kita mengenai segala hal. Karena ini sebelumnya kita tidak pernah juga mengetahui kasus ini akan terjadi dan kapan berakhirnya. Kita lihat bahwa seluruh dunia tentunya melakukan respon berbagai kebijakan. Salah satunya tentunya melakukan lockdown yang dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia yang dinamakan PSBB. Namun kita melihat bahwa kebijakan lockdown di seluruh dunia itu memicu kontraksi sektor global maupun penurunan harga komoditas di aktivitas ekonomi kita. Kita melihat bahwa harga minyak dunia turun minus 52,29%, juga batu bara. Google mestinya mulai ini ya, dan mulai tahu pesaingnya sekarang. CPO kita perbaiki, tapi mau dibeli sih. Ya, kita lihat mau dibeli, jadi malas juga dia betulin kali. Kita melihat bahwa beberapa lembaga-lembaga dunia memprediksi perekonomian global akan terkontraksi 3% year on year. Sedangkan untuk Indonesia PDB-nya hanya akan tumbuh 0,5%. Kita juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dunia, World Bank memprediksikan minus 3,5%, Standard & Poor's minus 2,4%, sementara Moody's mengatakan akan minus 0,5%. Kemudian bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan masih positif. Kita melihat bahwa World Bank memproyeksikan Indonesia akan tumbuh 2,1%, Standard & Poor's 1,8%, kemudian Moody's 3,7%. Bapak sekalian, coba kita langsung tolong di slide nomor 7. Kita melihat bahwa perkembangan COVID di Indonesia ini masih menunjukkan perkembangan yang tanda-tandanya kita belum melihat kurvanya menjadi flatten. Itu cuma baru kita melihat sedikit penurunan. Tapi kita melihat bahwa dengan pertumbuhan COVID yang sedemikian juga besar dampaknya di kita melihat bahwa sektor-sektor ekonomi kita, terutama di transportasi, pariwisata, ekspor, komoditas, dan UMKM, dan juga ini sektor keuangan nantinya juga tentunya akan terdampak, sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi kita juga akan terganggu. Bagaimana kita melihat kinerja perbankan kita? Coba slide nomor 9. Kita melihat Bapak Ibu sekalian bahwa di tengah-tengah pandemi COVID ini kita masih melihat bahwa sektor perbankan kita masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif. Kita melihat aset DBK maupun kredit dalam 5 tahun terakhir tumbuhnya cukup bagus. Memang di posisi terakhir agak sedikit menurun. Memang ini kita melihat di seluruh dunia juga mengalami yang sama. Kita melihat Bapak Ibu sekalian bahwa NPL gross kita di posisi terakhir Maret 20 itu memang sedikit mengalami penurunan, artinya membaik ini dari 2,79 menjadi 2,77%. Kemudian kita melihat bagaimana dengan liquidity coverage ratio yang menunjukkan ketahanan likuiditas perbankan kita itu masih sekitar 212,30%.
Ini artinya bahwa ketahanan perbankan kita di dalam menghadapi krisis, artinya bahwa likuiditas bank yang mempunyai high quality liquid asset dalam sebulan ke depan masih cukup kuat. Kita melihat bahwa threshold-nya itu mestinya 100%, tapi di industri kita mempunyai LCR yang 212,30%. Bagaimana dengan ketahanan permodalan, Bapak-Ibu sekalian, bahwa kita melihat pada posisi Maret sedikit menurun dari 22,33% menjadi 21,77%. Ini walaupun sedikit menurun, tapi menunjukkan bahwa bantalan permodalan kita yang ada masih cukup kuat dengan 21,77%. Bapak-Ibu sekalian, tadi kami mengatakan bahwa semua negara merespon kebijakan pandemi ini dengan berbagai kebijakan yang pada intinya coba slide 10 kita melihat bahwa negara-negara tetangga kita juga melakukan relaksasi. Ya. Kita melihat Hong Kong misalnya melakukan penundaan pembayaran perpanjangan waktu dan atau penurunan bunga. Kemudian juga menyediakan pinjaman tanpa agunan dan atau cerukan, itu Hong Kong. Malaysia juga demikian, bahkan juga menurunkan net stable funding ratio yang mestinya 100% diturunkan menjadi 80%. Kemudian juga liquidity coverage ratio diperbolehkan kurang dari 100%. Filipina dan Singapura juga melakukan yang sama. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian bahwa seluruh dunia itu melakukan relaksasi terhadap berbagai kebijakan untuk supaya sektor keuangan atau perbankan ini tidak terdampak terlalu dalam. Bapak Ibu sekalian, coba langsung di slide 12. Kami melihat bahwa pengaruh pandemi COVID-19 pada sektor keuangan itu dapat meningkatkan NPL ataupun NPF, termasuk juga permasalahan likuiditas dan permodalan. Kemudian juga kalau kita lihat risiko-risiko mana yang akan terdampak, kami melihat ada 3 jalur. Jalur risiko kredit, jalur risiko pasar, jalur risiko likuiditas. Di risiko kredit tentunya kalau sektor realnya terdampak, misalnya tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga di perbankan, tentunya nanti bank itu harus mulai secara serius melihat dampak dari risiko kredit itu. Juga risiko pasar, kita melihat bahwa akibat dari pelemahan yield instrumen keuangan dan pelemahan nilai tukar, perbankan kita juga harus lebih memelototi mengenai risiko pasar yang ada di perbankan kita masing-masing. Bagaimana dengan risiko likuiditas? Tentunya bank-bank yang mendapatkan permohonan restru dari nasabah-nasabahnya tentu akan mulai memperhatikan cash flow banknya, karena ini tentunya akan berdampak kepada likuiditas dari bank masing-masing. OJK dalam hal ini tentunya akan melihat keseimbangan. Di dalam POJK 11 kita melakukan relaksasi terhadap berbagai hal. Kita melihat keseimbangan antara sektor realnya yang harus tetap hidup, tidak terdampak, tetapi juga banknya juga tidak mengalami permasalahan. Jadi keseimbangan atau balancing antara sektor real dan sektor keuangan ini sangat kita tekankan sekali. Sehingga bagi nasabah-nasabah yang betul-betul tidak terdampak COVID dan masih mampu membayar kewajibannya kepada bank, kita tentunya harapkan untuk terus memenuhi kewajibannya supaya sektor keuangannya atau sektor perbankan tidak mengalami dampak yang dalam terhadap berbagai upaya-upaya termasuk melakukan restrukturisasi. Next di slide nomor 13. Bapak Ibu sekalian, kita lihat juga pemerintah tentunya melakukan berbagai relaksasi yang sudah kita ketahui bersama dan sudah diumumkan oleh pemerintah. Kita langsung aja di slide 14 bahwa apa yang dilakukan oleh OJK, kami ingin menyampaikan bahwa kita sudah mengeluarkan POJK nomor 11 itu terkait dengan stimulus untuk bank-bank bisa melakukan restu kreditnya. Kemudian juga POJK 14 itu terkait dengan non-bank. Kemudian juga di pasar modal ada beberapa POJK yang intinya adalah untuk merelaksasi industrinya supaya tidak terdampak COVID terlalu dalam. Baik sekalian, kita juga mengeluarkan POJK 18 terkait dengan
upaya-upaya kita untuk menangani berbagai permasalahan bank. Di samping itu kami juga menyadari bahwa berbagai kesulitan bekerja di rumah itu tentunya akan mempengaruhi juga perbankan di dalam membuat laporan-laporan kepada otoritas, sehingga kita membuat berbagai aturan bahwa pelaporan-pelaporan kepada otoritas itu juga kita lakukan realisasi. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kita mengeluarkan juga surat yang terkait dengan PSK 71 yang intinya bahwa OJK memberikan keleluasaan kepada perbankan untuk kalau debiturnya terkait dengan perhitungan expected credit loss itu tidak perlu membentuk cadangan dulu ya kalau terjadi bahwa debiturnya sudah direstru. Termasuk juga di PSAK 68 dan kita juga sudah komunikasi dengan DSAK yang terkait dengan marking to market kita boleh tunda perlakuannya di dalam setahun ke depan. Jadi nilai dari surat berharga itu masih mengacu kepada di posisi Maret. Itu artinya untuk supaya bank-bank yang mempunyai portfolio surat berharga yang besar bisa terrelaksasi untuk tidak di marking to market dahulu. Bapak sekalian, langsung barangkali ke slide nomor 16. Kita akan fokus pada POJK 11 nomor tanggal 3 tahun 2020. Slide nomor 16. POJK 11 itu bertujuan untuk memberikan ruang bagi debitur-debitur yang berkinerja bagus ya. Saya tekankan bahwa debitur yang berkinerja bagus namun kinerjanya menurun karena terdampak COVID-19 untuk diberikan restru kreditnya. Saya akan teruskan saja bahwa peraturan POJK 11 nomor 3 2020 ini diharapkan juga dapat berperan sebagai kebijakan countercyclical dan dapat menjadi bantalan dampak negatif penyebaran COVID. Dengan restru ini debitur kita harapkan untuk bisa menggunakan momentum ini untuk mengajukan restru. Tetapi tentunya bagi debitur-debitur yang saya katakan kembali yang betul-betul terdampak COVID ya. Jadi kalau debitur yang sebelumnya sudah mengalami permasalahan ya jangan ikut-ikutan memanfaatkan restru yang sudah dicanangkan ini. Pokok-pokok POJK 11 Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh sampaikan bahwa kalau aturan sebelumnya bahwa kredit yang direstru itu kita golongkan lancar setelah menunggu 3 bulan, tetapi di dalam relaksasi ini boleh langsung lancar. Ya. Jadi begitu kredit direstru itu langsung lancar. Nah kalau dulu tuh debitur yang sampai 10 miliar itu 1 miliar, nah sekarang itu boleh langsung lancar. Itu juga fasilitas restu kepada debitur-debitur terdampak COVID, baik perorangan, UMKM, dan korporasi, yang secara historis bekerja baik, tanpa memperhatikan plafon. Jadi boleh juga memanfaatkan restu ini. Jadi Bapak Ibu sekalian itu tidak hanya kepada debitur-debitur UMKM, tapi debitur lain yang terdampak COVID boleh mengajukan restru. Itu juga terhadap tambahan fasilitas penyediaan dana, itu juga artinya bahwa bank yang memberikan tambahan dana dan kemudian terdampak COVID, debiturnya juga bisa memanfaatkan restru ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, slide nomor 18, kita melihat bahwa target lembaga jasa keuangan adalah bank umum syariah, unit usaha syariah, BPR juga termasuk BPR syariah. Yaitu kita sampaikan bahwa targetnya berarti perorangan, ya, juga UMKM dan korporasi Bapak sekalian. Jadi target-target itu kalau memang terdampak COVID bisa memanfaatkan restru. Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan di slide 19 bahwa potensi dan realisasi restru kita melihat bahwa terdapat 90 bank yang telah mengimplementasikan restru, yaitu kalau kita melihat jumlah debiturnya adalah 4,3 juta debitur dengan outstanding 391,18 triliun, di mana diantaranya 3,7 juta debitur merupakan
debitur UMKM dengan outstanding sudah meliputi 190,30 triliun. Jadi kita melihat bahwa 90 bank sudah melakukan realisasi restrukturnya. Memang ada beberapa bank yang masih memilah-milah ini. Karena kita melihat kan kondisi bank per bank dan kondisi debiturnya kan masing-masing berbeda. Sehingga sudah ada bank yang sudah berlari kencang, tentunya seperti BRI yang banyak sekali debitur UMKM-nya dia lari kencang untuk melakukan restruktur, ya. Sehingga memang kalau ada bank yang belum itu memang kondisinya berbeda, mungkin nasabahnya juga tidak memerlukan restrukturisasi. Bapak sekalian, di slide nomor 20, tadi kami sudah menyampaikan bahwa yang penting adalah penyeimbangan, ya, antara kebutuhan sektor real dan juga perbankannya juga sama-sama harus balance supaya tidak terdampak lebih dalam. Nah, kita melihat berbagai kendala. Kami melihat bahwa pertama, tentunya dengan kerja di rumah ini, kesulitan untuk melakukan tatap muka, kesulitan bank untuk melakukan verifikasi data dan pengkinian kondisi debitur. Ini tantangan yang paling utama bagi bank untuk melakukan restruktur, karena memang tidak bisa tatap muka kepada debiturnya dan memastikan bahwa betul-betul debiturnya itu adalah debitur yang memerlukan restruktur. Kemudian untuk menyikapi ini kita juga sudah memahami sehingga bank bisa melakukan restrukturnya itu dalam satu keranjang. Jadi artinya kalau mereka melakukan satu-satu asesmennya, sementara bahkan UMKM itu kan ribuan jumlahnya, sehingga tentunya bank akan merasa kesulitan. Sehingga mereka bisa menyetujui dalam satu keranjang, tetapi memang kita tekankan untuk berhati-hati, jangan sampai ada free rider di sana. Ya. Nanti tentunya kita akan melakukan post audit untuk melihat apakah yang dilakukan itu betul. Kemudian juga proses restruktur kan harus dilakukan oleh pejabat yang tidak terlibat. Itu juga perbankan mengatakan ini menghambat kita karena jumlahnya banyak dan itu perlu cepat, sehingga kalau memang ada pejabat yang lain yang harus menyetujui ini, itu tentunya akan, karena aturannya kan seperti itu, ya. Jadi memang ini juga merupakan tantangan bagi perbankan. Kemudian juga persetujuan restu harus naik satu tingkat di atasnya. Nah, ini juga perbankan mengatakan ada bottleneck di sana. Kemudian juga fungsi-fungsinya, karena kita kerja di rumah yang menjadi hambatan untuk perbankan kita melakukan restu. Bapak-Ibu sekalian, terdapat juga tantangan bahwa perbedaan persepsi masyarakat mengenai pemahaman restu ini. Jadi artinya mereka menganggap bahwa dengan restu ini mereka boleh tidak bayar, boleh mengangsur juga sampai dengan jangka waktu yang tidak jelas. Itu tidak. Tentunya perbankan akan betul-betul menilai mana-mana debiturnya yang memerlukan restu. Kemudian juga mana debiturnya yang masih kuat untuk membayar kewajibannya. Nah, tentunya bagi debitur-debitur yang mempunyai penghasilan tetap, pasti bank akan menilai apakah itu mereka perlu direstu atau tidak. Karena ini kan kalau yang penghasilan tetap tentunya kan masih bisa punya kapasitas, ya tanda kutip, untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Nah, tentunya kita juga mengharapkan tidak adanya free rider, sehingga tata kelola maupun integritas para pelaku perbankan untuk merestruktur nasabah itu menjadi tantangan tersendiri. Bapak sekalian, tadi saya sudah menyampaikan PSAK 71 dan PSAK 68 juga yang sudah kita berikan relaksasi, itu tentunya juga untuk membuat banknya kita lebih mempunyai ruang yang gerak yang lebih luas untuk melakukan berbagai kebijakan karena dampak pandemi COVID ini. Bapak sekalian, tentunya kita terus mengevaluasi OJK untuk mana hal-hal lain yang perlu kita berikan kemudahan supaya perbankan dan sektor real kita dapat terus melakukan aktivitasnya dengan baik, sehingga dampak COVID ini dapat kita mitigasi dengan baik. Kami sudah mengidentifikasi beberapa hal,
nanti dalam waktu dekat tentunya kita akan keluarkan berbagai langkah-langkah kebijakan lanjutan untuk mengatasi dampak COVID ini. Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan di slide 23 ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan perbankan. Setidaknya kami melihat ada 4 langkah setidaknya yang perlu dilakukan oleh perbankan kita untuk berjaga-jaga. Kami melihat bahwa bank-bank kita sudah harus secara tepat melakukan identifikasi dampak COVID-19. Kemudian juga tentunya, dan saya yakin bahwa perbankan kita sudah melakukan berbagai skenario untuk mengatasi berbagai dampak rembetan dari kasus pandemi ini terhadap sektor atau kinerja perbankan. Juga tentunya para direktur kepatuhan atau direktur risk management sudah mulai harus memitigasi risiko kredit dan kecukupan likuiditas dari bank-bank yang di bawah naungannya. Kemudian juga tentunya mesti memahami sektor-sektor ekonomi mana yang terdampak. Kemudian juga kita mengharapkan ada early warning sistem untuk bisa mengatasi permasalahannya dan juga tentunya bisa menyusun skenario-skenario untuk melakukan perbaikan. Tentunya juga perbankan pasti akan mengukur dengan melakukan berbagai stress test untuk menghadapi skenario terburuk dari pandemi ini kalau berkelanjutan. Kemudian juga tindak lanjut berikutnya pasti bank juga akan mengoptimalisasi pengelolaan portfolionya supaya bisa memitigasi dan mengoptimalkan alokasi modal dan ketersediaan likuiditasnya untuk menindaklanjuti dampak-dampak yang akan terus terjadi ke depan. Bapak-Ibu sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kami mengharapkan tentunya tadi bahwa sektor perbankan kita tetap mulai mengeluarkan warning terhadap berbagai dampak ikutannya sehingga bisa memitigasi risiko-risiko ke depan yang tentunya kita tidak harapkan terjadi lebih dalam pada sektor real maupun sektor perbankan kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Jadi kami sangat senang sekali Bapak menyempatkan waktu yang sangat penting bagi kita di industri perbankan dan tentunya merupakan kehormatan bagi LPPI Bapak berkenan menyampaikannya dalam forum webinar LPPI. Selanjutnya karena ini virtual Pak, kita tidak ada upacara lain kecuali kami mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih Pak dan selamat bertugas untuk kegiatan yang berikutnya. Dengan hormat Pak Mirza, kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Krisna. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Atas nama pimpinan LPPI, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada OJK, kepada Pak Heru, kepada Mas Banda yang telah bekerja sama dengan LPPI menyelenggarakan webinar ini. Dan terima kasih kepada para peserta yang join sebagai peserta di webinar ini. Sebenarnya ini topiknya kan tentang restru ya. Jadi saya rasa perbankan dan para peserta tentu tadi paling utama mendengarkan dari Pak Heru. Kemudian juga mendengarkan dari teman-teman Asbanda pengalaman restrunya sampai saat ini. Jadi saya bicara nggak akan lama, tolong Pak Krisna saya dipotong karena saya bicara lebih kepada makro dan likuiditas. Tapi tadi saya ngambil yang disampaikan oleh Pak Heru, itu kan data restrukturisasi meningkat terus ya. Tadi saya lihat angkanya di data Pak Heru itu sekitar 391 triliun ya, yang minta restru. Total perbankan Indonesia itu kan kredit sekitar 5.400-5.500 triliun. Jadi angkanya terus meningkat. Memang belum 10% dari total kredit,
tetapi angka ini belum berhenti karena saya lihat ada beberapa angka data perbankan yang dalam waktu 1 bulan itu peningkatannya bisa beberapa kali lipat gitu ya. Jadi memang kondisi PSBB, kondisi ekonomi yang berhenti seperti ini membuat semua sektor terkena dan itu menggulungnya cukup cepat sehingga memang perlu ada program-program stimulus baik dari fiskal maupun dari otoritas moneter maupun dari otoritas sektor keuangan. Tadi Pak Heru sampaikan bahwa negara-negara lain juga memberikan stimulus tersebut, baik itu stimulus fiskal maupun stimulus moneter maupun dalam bentuk pelonggaran-pelonggaran aturan. Tapi saya sampaikan Bapak dan Ibu, pengalaman saya sebagai analis ekonom ya, saya ngelihat krisis 98, saya ngelihat krisis 2008 sampai sekarang. Regulator boleh melonggarkan aturan dalam rangka supaya bank bisa menunjukkan accounting earnings yang lebih baik. Saya ulangi ya, accounting earnings yang lebih baik, reporting earnings. Tetapi financial market, kredit analis yang memberikan kredit kepada bank, rating agency, mereka mempunyai hitungan sendiri. Mereka melakukan adjustment sendiri. Tadi seperti sampaikan Pak Heru, bahwa akan dilakukan post audit, ya kan? Jadi bisa saja nanti ada restrukturisasi yang kemudian tidak sesuai dengan relaksasi aturan, maka kemudian itu tentu ya artinya harus di reverse begitu kan. Tapi walaupun ada relaksasi aturan, teman-teman yang di credit rating, teman-teman yang di financial market analyst, mereka melakukan hitungan-hitungan sendiri. Mereka melakukan hitungan, ini sebenarnya profit bank kinerja misalnya A, itu accounting earnings karena ada relaksasi. Kalau tidak ada relaksasi, sebenarnya bagaimana? Karena cash flow bank sebenarnya terganggu. Fakta bahwa cash flow bank pasti terganggu, tapi accounting earning kelihatan masih relatif baik. Nah itu namanya credit rating, namanya financial market analyst, banking analyst, mereka biasanya akan melakukan adjustment. Jadi Bapak dan Ibu saya sampaikan bahwa tetap kita harus prudent melakukan restru. Karena orang yang di luar sana, analis dan sebagainya itu mereka bukan orang-orang yang tidak tahu gitu, bukan orang-orang yang tidak tahu ya. Oke. Ini saya sampaikan hal tersebut. Kedua saya bicara tentang bagaimana saya sudah sampaikan di beberapa hari yang lalu tentang bagaimana stimulus moneter dilakukan di dunia. Saya di sini ada di page nomor 6 bahwa kalau di dunia itu central bank melakukan pelonggaran moneter dengan cara memberikan kredit kepada sektor sistem. Ya, caranya memberikan kredit gimana? Ya dengan cara membeli berbagai macam surat berharga. Memang kalau di Indonesia bank sentral kita hanya bisa membeli surat berharga negara begitu. Tetapi kalau di negara-negara lain bank sentralnya itu undang-undangnya memang fleksibel sekali. Mereka bisa melakukan injeksi ke sektor real dengan cara membeli kreditnya UMKM. Bank sentralnya membeli kreditnya korporasi. Bank sentralnya membeli kreditnya KPR. Jadi uang dari bank sentral masuk kepada berbagai sektor di perekonomian. Nah, ini memang yang di Indonesia tidak bisa dilakukan karena bank sentral di Indonesia undang-undangnya saat ini hanya bisa membeli surat berharga negara. Sedangkan kalau terkait dengan bantuan likuiditas kepada perbankan yang namanya
PLJP itu bisa menggunakan jaminan kredit lancar, tetapi memang mengakses PLJP itu bisa dibilang hanya bisa diakses oleh bank yang sehat. Sedangkan bank yang sudah batuk-batuk, bank yang sudah likuiditasnya sudah menipis, itu bantuan dari bank sentral yang namanya PLJP itu tidak bisa diakses karena aturan PLJP memang ketat sekali. Memang aturan ini terbit setelah kasus 2008 ya, sehingga membuat PLJP itu menjadi sulit sekali bisa diakses oleh perbankan. Jadi intinya adalah jika PLJP tidak bisa diakses oleh perbankan, maka artinya bank memang harus berhati-hati. Ya, bank harus berhati-hati sekali. Bank harus berhati-hati melakukan restru, karena restru itu mempengaruhi cash flow juga. Dan bank harus berhati-hati menjaga level likuiditasnya. Baik, kemudian saya kemudian masuk ke bagaimana ekonomi kita di kuartal 1. Ekonomi kita di kuartal 1 itu lebih rendah daripada perkiraan. Kita lihat di halaman 15. Perkiraan itu kuartal 1 sebenarnya karena Januari Februari masih normal, diperkirakan kuartal 1 itu sebenarnya masih di angka 4%, 4,2, 4,3. Tapi ternyata yang diumumkan itu hanya 2,97%. Berarti kalau kita lihat begitu, berarti kuartal 2 ini kemungkinan bisa negatif, ya. Karena kuartal 2 itu bisa dibilang tidak ada aktivitas, sedikit sekali aktivitas sektor real, karena ada PSBB di berbagai kota termasuk di Jakarta. Saya ambil contoh, misalnya saja sektor industri di kuartal 1 itu hanya tumbuh 2,06%, itu halaman 16. Itu kuartal 1, kalau kuartal 2 berarti bisa saja ini menjadi negatif growth. Dan sektor perdagangan kuartal 1 hanya 1,6%, padahal sektor perdagangan itu 14% dari ekonomi Indonesia. Ini bisa juga menjadi negatif growth. Dan kemudian sektor konstruksi hanya tumbuh 2,9%. Jadi pembangunan, renovasi rumah dan sebagainya itu berhenti, sehingga kuartal 2 ini memang kita lihat angkanya akan rendah dan mungkin saja bisa menjadi negatif. Saya mungkin masuk ke saya ambil contoh yang halaman 21 adalah contoh nyata yang dialami oleh Jasa Marga. Jasa Marga itu di sebelah kiri kelihatan bahwa traffic yang masuk jalan tol itu turun 40%, 70% ya. Weekdays turun 40%, weekend turun 70%, overall turun 50%. Jadi dan ya kalau nggak ada yang masuk jalan tol ya gimana mau dapat revenue. Sedangkan kita tahu bahwa pada waktu Jasa Marga mengerjakan pembangunan jalan tol itu kan tentu banyak dilakukan pinjaman-pinjaman dari bank. Tentu kita juga bisa bayangkan misalnya bandara yang tadinya penuh penumpang datang kemudian menjadi penumpang tidak datang. Mungkin sekarang dengan mulai bisa dibuka pelan-pelan mungkin mulai ada nafas. Saya ambil contoh juga halaman 22 semen. Semen itu pertumbuhan itu negatif, yaitu turun 11% di Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa itu adalah 55% dari total permintaan semen di Indonesia. Jadi Pulau Jawa 55% dari total permintaan semen di Indonesia, dan Pulau Jawa itu turun 11%, itu bulan April. Itu bulan April. Jadi bulan Mei mungkin bisa turun lebih dalam lagi. Ada figur yang saya nggak taruh di presentasi, yang baru keluar adalah Astra. Astra, maksudnya penjualan mobil secara keseluruhan termasuk Astra. Itu kalau bulan Maret penjualan mobil bulanan itu masih sekitar 77.000. Di bulan April hanya 7.000-an. Jadi turunnya 90%, 92%. Ya, dan kita lihat
bahwa di balik itu ada pabrik mobil, di balik itu ada dealer mobil, di balik itu ada finance company, di balik itu ada bank, ya. Jadi kita lihat bagaimana ini kesulitan ini yang dialami oleh sektor real dan kemudian berdampak kepada sektor keuangan. Jadi kemudian apa program pemerintah? Program pemerintah kita lihat bahwa pemerintah tadi sampaikan oleh Pak Heru, kondisi di halaman 33, satu, pemerintah melakukan subsidi bunga. Jadi subsidi bunga ini diberikan, memang sekarang yang disiapkan baru subsidi bunga buat debitur UMKM. Debitur UMKM. Di APBN itu ada sekitar 34 triliun, 35 triliun di angka APBN. Kemudian pemerintah kemudian juga menyiapkan bagi bank yang memang sulit likuiditas, maka asalkan dia melakukan restru, maka bisa dilakukan penempatan dana. Tetapi ini juga tentu bukan ini skema ini ada, tapi skema ini juga bukan skema yang mudah diakses, ya, karena juga tentu dari sisi pemerintah, dari sisi regulator juga berhati-hati sekali melihat kondisi bank, karena tidak bisa bank yang dalam kondisi tidak sehat kemudian walaupun melakukan restru kemudian minta bantuan dalam bentuk penempatan dana ini. Ketiga adalah dalam bentuk pemerintah melakukan penyertaan modal negara. Ini utamanya adalah banyak kepada BUMN-BUMN yang selama ini melakukan peran kepada publik. Jadi ada beberapa pembayaran-pembayaran yang dipercepat, seperti kompensasi buat PLN, kompensasi buat Pertamina, dan juga ada talangan buat Garuda, ada talangan buat kereta api karena juga mengalami penurunan penumpang, ada buat Utama Karya yang mengerjakan jalan tol di Sumatera, dan beberapa lagi. Kemudian ada penjaminan. Penjaminan ini apa? Penjaminan ini adalah jika nasabah-nasabah bank nanti misalnya di kuartal 3 atau kuartal 4 itu mulai membutuhkan dana, sementara bank masih reluctant untuk memberikan kredit, maka pemerintah membantu dengan memberikan penjaminan lewat Askrindo dan lewat Jamkrindo. Kira-kira dihitung-hitung itu mungkin kredit itu sekitar 125 triliun dan tentu ada premi penjaminan. Nah, premi penjaminan ini yang kemudian dibayar oleh pemerintah gitu, dan ini ada angkanya di APBN juga. Jadi mungkin itu yang dari sisi pemerintah. Dari sisi kebijakan moneter kita udah tahu bahwa Bank Indonesia ini di halaman 37 Bank Indonesia sudah menurunkan bunga beberapa kali, dan pemerintah sudah menurunkan GWM beberapa kali. Sekarang pertanyaannya masih punya ruang nggak nurunin bunga gitu ya. Di halaman 38 bahwa Bank Indonesia itu kalau mau nurunin bunga pasti dia lihat masih punya positif real interest rate apa enggak. Positif real interest rate itu adalah antara BI rate dengan inflasi gitu. Karena kalau nggak positif maka dianggap bahwa menanamkan uang di rupiah itu menjadi kurang benefit karena termakan oleh inflasi. Sehingga memang kalau sekarang BI rate 4,5, sementara inflasi kita antara 2,5 sampai 3%, jika ekonomi masih terus melambat, misalnya kuartal 2 ini negatif begitu, kami sih melihat sekarang dengan positif real interest rate masih ada sekitar 1,5%, ya mungkin Bank Indonesia sebenarnya masih punya ruang untuk menurunkan bunga 50 basis point lagi gitu. Tapi apakah akan digunakan ruang itu sekarang, karena mereka hari Rabu Kamis ini sedang meeting, atau akan digunakan baru nanti bulan Juni atau Juli setelah angka kuartal
2 PDB keluar gitu. Pak Mirsa, tinggal 5 menit lagi, Pak. Ya, terima kasih Pak diingetin. Kemudian tadi saya mau nunjukin hal yang lain di halaman 43 ya. Halaman 43 ini kami dapat dari analis di Verdana Securities, Deutsche Verdana Securities. Dia mengamati listed companies ya, ada sekitar 551 listed companies. Kelihatan bahwa memang pada waktu kita booming kan pinjaman naik ya. Nah, antara pinjaman naik dengan kenaikan laba operasi itu nggak nyambung secara 1+1=2 gitu. Jadi kenaikan pinjamannya lebih cepat daripada kenaikan revenue, dan itu kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kan memang beberapa tahun terakhir kan turun karena harga komoditas juga turun, sehingga kita lihat di figur ini di halaman 43 ini sebelah kiri yang warna biru itu menunjukkan mengenai gearing profile-nya naik, dan interest coverage ratio yang warna biru adalah interest coverage ratio. Interest coverage ratio itu apa? Interest coverage ratio itu adalah laba operasi dibagi dengan interest expense. Nah, jadi kalau tadinya di tahun 2011 itu ada 13 kali, jadi laba operasi bisa menutup 13 kali interest expense, di tahun 2019 itu hanya tinggal 5,8 kali. Jadi memang antara kenaikan utang dan kenaikan revenue, kenaikan laba operasi itu nggak nyambung gitu ya, sehingga memang terjadi pemburukan terkait interest coverage ratio. Jadi memang situasi memang membuat bahwa korporasi harus hati-hati dan juga bank harus hati-hati. Mungkin saya stop di sini, tapi yang terakhir saya mau sampaikan adalah kondisi likuiditas sebenarnya ample ya. Bank Indonesia juga terus menyalurkan likuiditas ke sistem, dan yang terkait dengan permodalan bank di Indonesia di halaman 47 itu capital adequacy ratio-nya paling tinggi di ASEAN, itu ada level 22-23%, dibandingkan Thailand yang sekitar 16%, atau Singapura sekitar 14%, Filipina sekitar 14%, dan Indonesia levelnya 20-23%. Jadi artinya walaupun NPL meningkat, ya nanti kita lihat laba bank turun, tetapi dengan permodalan bank-bank di Indonesia yang CAR-nya di atas 20, maka bank-bank di Indonesia relatif lebih kuat dibandingkan bank-bank di region. Oke, saya stop di sini Pak Krisna, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mirza. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami akan undang Pak Mapa sebagai Direktur Utama Bank DKI untuk mempresentasikan topik yang berkaitan dengan webinar kita, yaitu penerapan restrukturisasi kredit di Bank DKI. Jadi sebuah pembelajaran. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Zainuddin Mapa. Waktu 20 menit, nanti kita akan ada waktu untuk diskusi bersama para panelis lainnya. Kami persilakan Pak Mapa. Baik, terima kasih Pak Krisna Wijaya, moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Heru Kristiana, Pak Mirsa, Pak Yudi Rinaldi, dan mungkin Pak Heru sudah out. Selamat siang, Assalamualaikum juga untuk seluruh peserta webinar siang ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Krisna Wijaya selaku moderator dan juga kepada Pak Mirsa LPPI yang berkenan mengundang kami untuk berbicara dalam COVID ini, Conference on Video. Jadi sudah ada istilah baru lagi sekarang, COVID adalah rupanya menjadi istilah baru sebagai Conference on Video katanya. Bapak Ibu yang terhormat, perkenankan kami menyampaikan apa yang kami alami di dalam melaksanakan restrukturisasi kredit di Bank DKI. Mengapa topik ini yang kami pertimbangkan untuk angkat di dalam
acara hari ini atau workshop hari ini karena beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah kita lihat bahwa Jakarta sebagai pintu masuknya wisatawan juga ternyata merupakan pintu pertama masuknya corona di Indonesia gitu. Nah, yang kedua bahwa ternyata Jakarta itu yang terpapar pertama dan juga sampai saat ini mungkin terbesar dampaknya. Baik dilihat dampak dari sisi sakitnya atau penyakitnya maupun dari sisi dampak ekonominya gitu. Sehingga pengalaman yang kami alami mungkin akan bisa mempunyai nilai, mempunyai arti bagi pihak-pihak lain, terutama teman-teman di Bambang lain, BPD, Bank Pembangunan Daerah lainnya gitu, untuk menjadi pelajaran. Lanjut. Nah, ini adalah kami merasa perlu untuk menyampaikan langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta maupun pemerintah secara keseluruhan terhadap COVID-19 ini. Kalau kita lihat sebenarnya dari tanggal 22 Januari itu Gubernur DKI Jakarta sudah menyampaikan konferensi pers mengenai perlunya kita berhati-hati terhadap pengaruh dari pneumonia, penyakit pernapasan paru-paru nih. Waktu itu belum ada namanya COVID, pemerintah DKI sudah memberi perhatian gitu, dan sudah memberi peringatan. Nah, tanggal 25 Februari penerbitan instruksi gubernur untuk peningkatan kewaspadaan terhadap ini. Itu belum ada belum ada satu orang pun yang terpapar. Nah, nanti pada tanggal kemudian pada tanggal 29 Januari malah gubernur sudah melakukan rapim, terus tanggal 29 Februari sudah membentuk tim tanggap COVID-19. Dan yang kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 11 Maret itu penganugerahan mengenai antisipasi penyebaran, pengarahan gubernur mengenai antisipasi penyebaran virus. Meski sebenarnya baru pada saat itu baru satu orang yang dinyatakan terpapar penyakit ini. Yang kemudian kita tahu semua bahwa pada tanggal 13 Maret kemudian OJK menyampaikan atau mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi untuk risiko kredit. Nah, kenapa urut-urutan ini perlu kami sampaikan? Karena penanganan COVID ini baik dilihat dari sisi penyakitnya maupun dilihat dari sisi dampak ekonominya, itu adalah persoalan yang berpacu dengan waktu dalam ruang yang terbatas. Kenapa kami sampaikan begitu? Karena penyebarannya sangat cepat dan ikutan dampaknya juga sama cepatnya, malah mungkin bisa lebih cepat. Kalau kita lihat di Jakarta itu perjalanan ekonomi yang benar-benar langsung totali berhenti, sehingga dampaknya sangat-sangat terasa sekali. Lanjut. Nah, sebenarnya pada awal-awal sebelum ada korban yang terpapar, kami di DKI Jakarta melalui peringatan-peringatan yang disampaikan kepada kami oleh pihak pemerintah, yang paling pertama kami lihat adalah dampak di risiko operasionalnya. Karena kenapa? Kami kebetulan di Bank DKI Jakarta itu adalah pengelola penyaluran bantuan subsidi untuk 1,2 juta penduduk penerima manfaat. Nah, ini adalah golongan-golongan bawah gitu. Penanganan yang kami lakukan adalah melalui mekanisme masih menggunakan card base gitu. Sehingga pemikiran kami pada saat itu adalah risiko operasional kami akan sangat
terdampak, mengingat bahwa dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu harus saling bertemu gitu. Melakukan pembelian harus dilakukan di pasar dan itu akan sangat bertentangan dengan PSBB. Sehingga yang paling kami takutkan pertama dalam masalah risiko operasional. Baru kemudian kami lihat ke risiko likuiditas. Kenapa risiko likuiditas? Karena dalam perjalanan kita lihat penerimaan pendapatan daerah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, itu mengalami kontraksi yang sangat tajam. Sampai saat ini menurut perhitungan itu sudah terkoreksi sampai 53% gitu. Nah, ini sangat penting bagi kami karena kami sebagai bank pemerintah daerah sangat tergantung terhadap penerimaan daerah atau APBD pemerintah daerah gitu. Nah, oleh karena itu kami agak worry mengenai likuiditas kami pada saat itu. Oleh karena itu kami langsung melakukan tindakan-tindakan untuk menangani, memitigasi risiko di likuiditas ini. Kami perlu sampaikan bahwa pada akhir Desember 2019 LDR Bank DKI itu kami memang optimalkan sampai di atas 100%. Pada bulan Februari kami harus bergerak awal Maret untuk menurunkan, dan alhamdulillah dengan berbagai upaya saat ini sudah berada di sekitaran 86-88%. Sehingga menurut kami sudah bisa terkontrol gitu. Kemudian kami juga terus memperhatikan apa yang kami alami di aset-aset treasury kami harus segera memperhatikannya dalam hal ini untuk melihat risiko pasar. Kami juga melakukan tindakan yang cepat untuk memperbaiki, merestrukturisasi aset-aset treasury kami, khususnya reksadana dan obligasi korporat yang kami miliki pada saat itu gitu. Nah, kami terus terang nanti setelah keluarnya POJK 11 mengenai relaksasi pinjaman yang dikeluarkan oleh OJK, itu merupakan menjadi penyadar bagi kami bahwa oh iya, justru risiko kreditnya yang akan terdampak lebih luas nantinya kelihatannya. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada OJK dalam hal ini yang menurut kami melakukan atau merespon kejadian ini, kondisi COVID-19 ini dengan sangat cepat dan untuk saat ini sudah merupakan tindakan yang tepat menurut kami, sehingga berpengaruh terhadap confidence atau kepercayaan kami di dalam melakukan tindakan ke depan, karena khususnya bahwa sudah ada kebijakan relaksasi khususnya dalam penetapan kolektibilitas dan pelaksanaan restrukturisasi. Next. Waktunya tinggal 5 menit Pak Mapa. Waduh, baik Pak Kris, saya percepat sedikit. Nah, di dalam relaksasi, ketentuan relaksasi kita tahu dan tadi Pak Heri juga sudah menerangkan, tetapi yang baru kita laksanakan sekarang ini adalah baru penetapan mengambil manfaat dari sisi penetapan kualitas dan maupun penetapan kualitas yang restrukturisasi gitu. Ada satu lagi nanti yang penting adalah tambahan fasilitas penyediaan dana yang diatur di dalam bab 4 pasal 7. Ini mungkin akan sangat penting nantinya. Lanjut, ini yang kami lakukan, beberapa hal yang kami lakukan di dalam menghadapi dampak COVID ini, yaitu secara cepat saja kami langsung memperhatikan portofolio pinjaman kami, terus memetakan per sektor yang kira-kira terdampak, melakukan identifikasi masing-masing debitur terhadap sektor-sektor yang kita lihat terdampak. Terus, dan yang paling penting adalah pada saat yang sama kami melakukan penyusunan kebijakan internal, melakukan perubahan kebijakan internal untuk digunakan khusus dalam rangka untuk
antisipasi dampak COVID ini disesuaikan dengan kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh OJK. Dan yang paling penting lagi, secepatnya juga melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan kebijakan dan ketentuan yang baru kami bikin. Dan pada saat itu sudah diterapkan PSBB, sehingga kami semuanya harus lakukan dengan melalui mekanisme video conference. Lanjut. Sebenarnya dalam kebijakan kami banyak sekali metode relaksasi, metode restrukturisasi yang kami lakukan, tetapi yang kami baru terapkan saat ini adalah terutama adalah untuk penangguhan pokok pinjaman, penurunan suku bunga, dan penambahan tenor. Termasuk sebenarnya dalam hal ini kami atur juga mengenai kemungkinan untuk penundaan pembayaran bunga dan sebagainya. Tetapi untuk pertama ini kami terapkan yang ini dulu. Ini dalam rangka untuk berhati-hati untuk melihat dampaknya nanti terhadap profitability dari bank. Oleh karena itu, pertanyaan yang tadi ada ke Pak Heru mengenai kemungkinan untuk dilakukan restrukturisasi kedua, ketiga, dan seterusnya itu sangat relevan. Dan menurut kami itu tidak dilarang dalam kebijakan relaksasi, dan itu memungkinkan untuk dilakukan, mengingat bahwa kita sangat punya keterbatasan di dalam memperkirakan seberapa jauh dampak dari COVID-19 ini dan seberapa lama dia akan berpengaruh atau mempengaruhi pengaruh negatif terhadap perekonomian maupun bank. Jadi yang kami terapkan sementara adalah khusus yang 3 ini. Lanjut. Nah, dari apa yang kami laksanakan, kami sampaikan bahwa ini dilihat dari sisi portofolio kami, memang yang terdampak paling besar itu adalah segmen UMKM, sekitar 47,52, dan segmen konsumer kami sekitar masih 1, sekian %, dan segmen menengahnya itu 1,7%, dilihat dari nilai nominal pinjamannya gitu. Dilihat dari jumlah debiturnya juga ternyata UMKM juga terpapar lebih banyak. Dan sedangkan kami di dalam melakukan restrukturisasi ini, kami membuat kategori kadar terpaparnya dari masing-masing debitur, yaitu berat, sedang, dan ringan. Kami kategorikan yang sedang itu antara kira-kira terpapar antara 30 sampai dengan 60%. Di atas 60 itu kami anggap berat, dan di bawah dari 30 kami anggap ringan. Nah, dari data yang kami lakukan, yang kami peroleh dari pelaksanaan restrukturisasi kami, itu yang paling besar sementara ini adalah 25%. Memang ada yang berat, seperti misalnya customer yang ada di lokasi hiburan Ancol misalnya, karena Ancol, Ragunan langsung ditutup, maka usaha mereka pun ikut tertutup. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang kami lihat sebagai berat, dan mungkin ini akan berubah tergantung nanti seberapa jauh dan seberapa panjang COVID ini akan tetap berdampak. Nah, kendala dan tantangan yang kami hadapi berikutnya sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heru. Tolong halaman berikutnya. Mungkin terakhir Bapak ya. Kalau begitu kami lompat Pak, karena ini hampir sama dengan Pak Heru. Mungkin yang paling penting adalah di halaman berikutnya lagi. Nah, ini yang mungkin penting karena ternyata ini sangat penting bagi perbankan daerah, karena seperti kita ketahui bahwa kredit konsumtif itu adalah kredit yang sangat dominan di dalam portofolio bank daerah gitu. Dan tadi sudah ada juga pertanyaan bagaimana dengan yang kredit konsumtif ini. Nah, menurut kami
dan kami akan melaksanakan dan juga penjelasan Pak Heru tadi sangat tepat sekali bahwa kalau memang ada bukti nyata itu terdampak, maka kita bisa melakukan restrukturisasi. Kami jadi ada surat kerjasama antara PKB, antara keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, di mana pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, khususnya belanja pegawai. Jadi mereka yang selama ini, pemerintah daerah yang selama ini membayarkan tunjangan kinerja lebih besar daripada tunjangan kinerja yang diatur di pusat atau yang diterapkan di pusat, maka mereka harus melakukan revise down terhadap tunjangan kinerja itu. Sebaliknya bagi daerah yang selama ini menerapkan tunjangan kinerja daerah lebih kecil dari yang ada di pusat, maka dia berhak untuk melakukan revise up. Nah, mungkin ada daerah nanti yang akan mendapatkan koreksi yang justru positif gitu. Nah, kami sendiri di Jakarta ini ternyata harus dilakukan revise 50%, sehingga terpaksa kami juga harus melakukan restrukturisasi terhadap pinjaman konsumtif kami. Langsung ke halaman berikutnya, Pak, dan mungkin mudah-mudahan ini yang terakhir. Ini adalah yang bagaimana berikutnya setelah PSBB, itu pertanyaan yang sangat ini. Karena walaupun kita melakukan restrukturisasi sekarang, kalau tidak ada program untuk what next setelah PSBB, apa yang terjadi? Itu sama dengan orang yang kena penyakit, bagaimana recovery-nya nanti. Nah, di sini perlu harus menurut kami, dan kami sudah melakukan persiapan untuk penerapan pasal 7 penyediaan dana baru gitu, untuk customer baru maupun customer kita yang existing, dalam rangka untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat setelah berakhirnya dampak COVID ini. Demikian mungkin Pak Krisna Wijaya, mohon maaf buru-buru karena waktunya sangat sempit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mapa. Masih ada waktu, nanti kita ada diskusi ya, tanya jawab, dan kita selanjutnya akan barangkali pembicara Pak berikutnya yang mudah-mudahan sudah bisa terkoneksi, Pak Yudi, selain sebagai Dirut BPD Jabar juga sebagai Sekjen Asbanda. Kami persilahkan Pak Yudi. Terima kasih Pak Krisna Wijaya, Pak Mirza, Bapak Ibu sekalian. Pertama mungkin kami ingin mohon maaf tadi ada sedikit kendala, sedikit memaparkan mewakili Asbanda. Kami ingin menyampaikan dari sudut persepsi BPD secara khusus. Mungkin next, seperti yang telah dipaparkan oleh bapak-bapak narasumber sebelumnya, pandemi COVID-19 ini telah menginfeksi. Kami ingin memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai perkembangan COVID-19 ini, Pak, terhadap perbankan di Indonesia khususnya. COVID ini telah menginfeksi lebih dari 4,4 juta penduduk dunia yang tersebar di 213 negara dengan kematian yang mencapai lebih dari 290.000 jiwa. Di Indonesia sendiri tentunya COVID ini telah menyebar di seluruh provinsi dengan total kasus sebanyak lebih dari 15.000 kasus. Keberadaan pandemik ini tentu memberikan dampak besar, Pak, baik kepada kehidupan masyarakat maupun perekonomian Indonesia, termasuk bisnis perbankan. Pelemahan ekonomi tidak dapat terhindarkan. Kita lihat dari produk domestik bruto Indonesia pada triwulan 1 2020 tumbuh sebesar 2,97% year on year, melambat dibandingkan capaian triwulan 1 tahun 2019 yang mampu tumbuh sebesar 5,07%. Kemudian nilai tukar rupiah juga melemah 6,99% year to date ke 14.496 rupiah per US dollar per 14 Mei 2020. Nilai tukar rupiah bahkan sempat menembus angka 16.000 rupiah per US dollar. Pasar modal Indonesia pun tidak luput dari pelemahan yang per 14 Mei 2020 telah turun sebesar 27,7% year to date
lebih dalam dibandingkan mayoritas bursa saham secara global. Slide berikutnya, Pak. Bagaimana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian utamanya di sektor keuangan, berangkat dari sektor pelaku bisnis formal, melemahnya permintaan global maupun domestik, mengakibatkan efek domino yang mengganggu aktivitas bisnis, sehingga pelaku usaha melakukan penundaan investasi, terutama pelaku usaha pada sektor-sektor yang terdampak signifikan, antara lain sektor manufaktur, konstruksi, transportasi, dan lainnya. Terlebih lagi pada kelompok masyarakat yang kegiatan ekonominya bergantung pada pendapatan harian, seperti pekerja kantor, pekerja di sektor informal, dan UMKM menjadi sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 ini seiring dengan meluasnya penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pelaku usaha formal maupun UMKM terancam tidak dapat memenuhi kewajiban kredit sehingga dapat menyebabkan kredit macet atau NPL. Kondisi tersebut mengakibatkan sektor keuangan berpotensi menjadi permasalahan likuiditas selain menurunnya tabungan rumah tangga. Dengan demikian dalam arus lingkar makroekonomi hampir semua agen ekonomi mengalami guncangan, baik korporasi, yakni pelaku usaha formal, pelaku usaha informal atau UMKM, rumah tangga, pemerintah maupun sektor keuangan. Slide 3, Bapak Ibu, kondisi perbankan Indonesia per Februari 2020 masih dalam kondisi yang baik, di mana kinerja keuangan masih tumbuh jika dibandingkan tahun lalu. Namun demikian pula Bank Pembangunan Daerah masih memberikan kinerja yang baik, yaitu total aset BPD masih mampu tumbuh 6,59% year on year menjadi 697 triliun rupiah, yang ditopang dengan permodalan yang baik tercermin dari KAR BPD masih memadai di 22,21%. Total kredit BPD tumbuh 10,50% year on year menjadi 462 triliun. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan bank umum konvensional yang sebesar 5,99% year on year. Adapun untuk kualitas kredit BPD pun dapat terjaga dengan baik dengan NPL sebesar 2,85%. Total DPK sendiri, BPD mampu tumbuh 7,15% year on year menjadi 543 triliun rupiah dengan likuiditas perbankan yang masih longgar. Dibandingkan bank umum konvensional yang tercermin dari LDR BPD sebesar 84,97% dibandingkan LDR bank umum konvensional yang sebesar 84,97%. Laba bersih BPD masih mampu tumbuh 5,21% year on year menjadi 2,3 triliun rupiah walaupun terdapat tekanan terhadap rentabilitas perbankan dari suku bunga kredit yang masih melanjutkan tren penurunannya, tercermin dari penurunan NIM sebesar 8 basis poin menjadi 5,84%. Perlu kita cermati bersama Bapak Ibu karena dampak dari COVID-19 ini mulai terasa sejak bulan Maret 2020 atau ketika pertama kali diumumkan terdapat kasus positif COVID-19 di Indonesia. Jadi kami masih memberikan gambaran karena data dari Asbanda yang bisa kami kolek sampai dengan saat ini baru Februari 2020 masih menggambarkan kondisi di mana masing-masing bank pembangunan daerah masih mampu menjaga performance kinerjanya dengan baik. Slide berikutnya, Bapak. Seiring dengan eskalasi dari pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sebagaimana yang telah disampaikan di depan, pelemahan ekonomi ini juga menjadi tak terhindarkan. Stimulus diperlukan untuk memastikan individu dan pelaku usaha mampu bertahan,
selama krisis COVID-19 sehingga mampu membantu proses pemulihan secara pasca krisis. Serupa dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia telah memberikan stimulus ekonomi tambahan belanja dan pembiayaan anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 dengan total anggaran 405,1 triliun yang terinformasi terakhir juga sudah meningkat lebih dari 651 triliun rupiah atau setara dengan 2,5% PDB yang terdiri dari paket kebijakan sosial, paket kebijakan moneter, dan paket kebijakan fiskal. Untuk sektor jasa keuangan sendiri, otoritas jasa keuangan pun telah memberikan berbagai relaksasi utamanya untuk menjaga fundamental sektor real. Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga fundamental sektor real adalah dengan pemberian keringanan melalui program restrukturisasi kredit sesuai POJK nomor 11 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical untuk sektor terdampak dan UMKM. Kemudian untuk penilaian kualitas kredit pun hanya ketepatan penyebaran pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan 10 miliar rupiah. Oleh karena itu, kita perlu mendalami karakteristik dan penyaluran kredit yang dilakukan sehingga dapat menentukan langkah yang tepat untuk memitigasi risiko kredit yang dapat muncul di kemudian hari. Selanjutnya, slide selanjutnya. Per Februari 2020, bicara mengenai Bank Pembangunan Daerah, outstanding kredit yang disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah adalah sebesar 459 triliun rupiah atau 8,30% dari total kredit perbankan. NPL BPD sendiri masih dalam kondisi yang baik, yaitu sebesar 2,85%, walaupun sedikit lebih tinggi jika dibandingkan NPL perbankan yang sebesar 2,79%. Untuk porsi penyaluran BPD masih didominasi kepada sektor ekonomi, penerima kredit bukan lapangan usaha, terutama kepada rumah tangga untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya, termasuk pinjaman multiguna, sebesar 180,1 triliun atau 39,19% dari total penyaluran kredit BPD yang notabene merupakan kredit konsumer multiguna. Walaupun sebagian besar dari kredit BPD adalah kredit segmen konsumer yang pembayarannya melalui pemotongan gaji, BPD pun perlu melakukan langkah antisipasi terutama kredit konsumer untuk pegawai di mana perusahaan tempat bekerjanya mengalami penurunan omset. Kemudian untuk sektor penerima kredit lapangan usaha, utamanya BPD menyalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 35,3 triliun rupiah atau 7,69 dari total penyaluran kredit BPD. Lalu sektor kedua yang terbesar, Bapak Ibu, adalah sektor konstruksi sebesar 31,3 triliun rupiah atau 6,81% dari total penyaluran kredit BPD. Perlu kita pahami bahwa sektor ini juga merupakan salah satu sektor yang terdampak dari pandemi COVID-19, sehingga BPD perlu segera mengimplementasikan program restrukturisasi kredit sebagaimana POJK nomor 11 tahun 2020. Slide terakhir. Melalui data yang telah dihimpun oleh Asbanda, Bapak Ibu, jumlah debitur yang teridentifikasi terdampak COVID-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kemampuan dalam memenuhi kewajiban kepada bank, saat ini teridentifikasi ada 139.028 debitur dengan outstanding kredit sebesar 35,9 triliun rupiah. BPD pada umumnya tengah melakukan proses analisa dan verifikasi untuk memastikan pemohon restrukturisasi
bukan merupakan kredit bermasalah sebelum merebaknya COVID-19. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, tentu kami harus memilah lebih lanjut, jangan sampai ada free rider atau penunggang-penunggang gelap di dalam pelaksanaan proses restrukturisasi yang kami lakukan. Serta menentukan keringanan yang tepat disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi yang bersangkutan. Sebagai salah satu langkah mitigasi, kredit restrukturisasi tersebut pun dilakukan penjaminan ke perusahaan asuransi. Perlu kita maklumi Bapak Ibu bahwa restrukturisasi secara masif atau massal atau yang biasa disebut dengan bulk, banyak BPD yang belum familiar dengan hal tersebut. BPD pun pada umumnya memiliki hambatan yang serupa dalam pelaksanaan penyelamatan kredit kepada debitur-debiturnya yang terdampak COVID-19, seperti beberapa hal yang merupakan menjadi kendala dan perlu kita antisipasi bersama, diantaranya adalah banyaknya jumlah debitur yang terdampak dan mengajukan permohonan restrukturisasi dalam waktu yang bersamaan. Yang tadi juga telah disampaikan oleh Pak Heru, bahwa ini menjadi bottleneck dalam pelaksanaan proses restrukturisasinya. Kedua, pelaksanaan administrasi restrukturisasi di wilayah yang telah ditetapkan atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, terlebih terhadap debitur yang telah berstatus ODP, PDP, dan positif COVID-19. Lalu ketiga yang kami juga identifikasi adalah munculnya biaya yang harus dibebankan kepada debitur dikarenakan adanya perpanjangan jangka waktu. Di antaranya biaya premi asuransi. Ada beberapa pihak asuransi yang sampai dengan saat ini belum memberikan informasi resmi mengenai rate imbal jasa khusus bagi debitur yang terdampak COVID-19. Selanjutnya, kami harapkan juga relaksasi yang diberikan oleh industri perbankan segera juga diimplementasikan pada industri keuangan non-bank, misalnya terhadap asuransi, karena di lapangan pihak asuransi pun masih menunggu ketentuan dari regulator. Demikian mungkin beberapa hal yang kami sampaikan Pak Krisna terkait dengan pelaksanaan restrukturisasi di lapangan yang dilakukan oleh bank-bank pembangunan daerah, khususnya pelaksanaan yang memang harus kita lakukan sesegera mungkin karena impact-nya cukup signifikan dari dari kondisi COVID ini, di mana jumlah daripada debiturnya begitu banyak, begitu masif, yang harus kami lakukan pelaksanaan restrukturisasinya dalam jangka waktu yang begitu singkat, sehingga ini menjadi beberapa hal yang terdapat kendala-kendala di lapangannya. Demikian Pak Krisna, sedikit paparan dari kami, nanti mungkin kita akan coba untuk melakukan tanya jawab dan kami akan memberikan beberapa tanggapan yang bisa kami sampaikan. Demikian Pak Krisna, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mirza, Pak Yudi, Pak Mapa. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Oleh karena itu saya atas nama LPPI juga ingin menyampaikan dan penghargaan kepada para Bapak Ibu peserta yang dengan setia selalu mengikuti kegiatan webinar LPPI. Dan saya tidak pada kapasitas untuk bisa menyimpulkan karena pembicaraan-pembicaraannya sudah sangat cukup jelas, kecuali harapan bahwa sepanjang kita punya kemauan, saya rasa kita akan bisa menghadapinya. Sekian dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan selama saya menjalankan tugas sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.